Hujan mengguyur kota sejak sore. Andi, sopir ambulans swasta yang biasa menerima jasa antar jenazah dari rumah sakit keluar kota, menerima telepon pada pukul 11 malam. Tolong antar jenazah ke desa Pundung Rejo. Harus malam ini. Keluarga sudah menunggu. Suara di seberang terdengar berat dan tanpa emosi. Andi mencatat alamat penjemputan di RS Harapan Baru. Ia sudah biasa melakukan tugas ini, bahkan di jam tak wajar. Tapi malam itu, entah kenapa, ia merasa berat sekali untuk berangkat. Namun pekerjaannya memang tak mengenal waktu. Ia mengenakan jaket, menyalakan mobil ambulansnya, dan menjemput jenazah seperti biasa. Petugas rumah sakit memberikan satu peti mati kayu tanpa tanda apapun. Tak ada keluarga yang mengantar, tak ada doa atau isak tangis. Hanya catatan. Nama, tak diketahui. Tujuan, Dusun Kebon Alas, Pundung Rejo. Andi sempat bertanya, kok nggak ada nama almarhum? Petugas menjawab pelan, itu jenazah dari kecelakaan tunggal tadi pagi. Tak ditemukan identitasnya. Tapi seseorang mengaku sebagai kerabat dan minta segera diantar ke dusun tersebut. Sudah dibayar lunas. Andi mengangguk. Tapi dadanya terasa sesak. Jalan menuju Pundung Rejo bukan jalan biasa. Itu jalan sempit di tengah hutan pinus. Tak ada sinyal, tak ada lampu jalan. Andi menyetel musik kecil agar tak terlalu sunyi. Tapi makin masuk ke dalam, radio hanya berdesis. Lalu musiknya berhenti sendiri. Setelah 1 jam berkendara, Andi menoleh melalui kaca spion tengah. Ia menjerit kaget. Ada sosok wanita duduk di kursi belakang. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya diam, seolah membatu. Andi langsung menginjak rem. Mobil berhenti mendadak di tengah kabut. Ketika menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Hanya peti jenazah yang tertutup rapat. Ia mengatur napas. Jangan paranoid, Andik. Udah biasa begini. Ia menyalakan mobil lagi. Tapi kali ini, setiap kali ia melihat ke spion, wanita itu muncul. Duduk diam. Kadang menoleh. Kadang tersenyum, tipis, mengerikan. Andi akhirnya menutupi spion dengan kain lap dashboard. Pukul 1 dini hari, ia sampai di pertigaan jalan tanah. Ada papan kayu usang bertuliskan, masuk ke sini Dusun Kebon Alas. Jalanan makin menyempit. Pepohonan tumbuh rapat. Udara mendingin seperti sedang berada di dalam kulkas. Kabut makin tebal. Andi menurunkan kaca untuk bertanya jika bertemu orang. Tapi sepanjang jalan, tak ada satupun rumah. Setelah 20 menit, ia melihat gapura dari kayu lapuk. Selamat datang di Dusun Kebon Alas. Tapi begitu mobilnya melewati gapura, mesin mobil langsung mati. Lampu padam. Radio menyala sendiri, berisik. Sirena ambulans menjerit sendiri lalu berhenti mendadak. Semua menjadi sunyi. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok penduduk desa. Tapi wajah mereka tak jelas. Seperti lukisan yang dicoret air. Mereka hanya berdiri, mengelilingi ambulans. Diam. Dan, dari belakang, terdengar suara peti mati terbuka sendiri. Andi keluar dari mobil. Badannya gemetar. Peti jenazah kini terbuka. Di dalamnya, bukan mayat yang dikenalnya. Tubuh itu kini tampak baru. Wajahnya tenang. Tapi yang mengejutkan, ada tulisan di dadanya. Andi Supriyatna. Namanya sendiri. Tulisan itu seperti dibakar ke kulit, hitam dan jelas. Andi mundur. Warga desa bergerak mendekat. Mereka membungkuk ke arah peti. Berbisik pelan dalam bahasa yang tak ia pahami. Kemudian, seorang perempuan tua melangkah ke depan. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya terang. Kami hanya menjalankan tugas, Nak. Kau telah dipanggil. Tapi, kau masih punya satu kesempatan. Perempuan itu menunjuk ke dalam peti. Jika kau berani berbaring di sana, dan menerima siapa dirimu sebenarnya, maka jalan kembali bisa terbuka. Andi menatap peti itu. Berkeringat. Menangis. Tapi sesuatu dalam dirinya berkata, lakukan. Ia berbaring. Menutup matanya. Dan kegelapan pun menyelimuti.
Andi terbangun dengan teriakan seseorang. Ia mendadak duduk, masih di dalam mobilnya. Tapi kini langit mulai terang. Pagi menjelang. Mesin ambulans menyala, radio senyap, dan peti jenazah di belakang masih tertutup rapat. Di samping mobil, berdiri seorang pemuda desa. "Mas Andi? Maaf, kami dari pihak keluarga. Kami sempat bingung karena masnya nggak sampai-sampai dari tadi malam. Dusun kami tak bisa ditemukan lewat GPS, jadi kami jaga di gapura." Andi turun, masih gemetar. Ia menoleh ke spion. Tak ada wanita. Tak ada kabut. Semuanya kembali normal. Ia menyerahkan peti itu. Tak berkata sepatah kata pun. Ia menatap ke langit, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan syukur hanya karena bisa bernapas. Malam itu, Andi berhenti menerima pekerjaan antar jenazah malam. Ia mulai membantu di rumah duka sebagai relawan, berdoa dan mengantar keluarga yang berduka. Ia tak pernah lupa apa yang dilihat di malam sunyi itu. Tentang bagaimana seseorang bisa melihat kematian sebelum waktunya, dan diberi pilihan untuk kembali. Dan ia tahu, selama ia menghormati kehidupan, jalan pulang akan selalu ada.